Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Biur, melihat mereka berdua memasuki laut, sebuah pemikiran muncul di kepala Chu Feng. Setelah memverifikasi arah yang mereka tuju, dia pergi menghindar dari garus pandang orang banyak, dan diam-diam tenggelam ke laut. Dia kemudian menggunakan keterampilan rahasianya, yaitu teknik Dashing Azure Dragon, dan ingin mengejar mereka. Sial, aku tidak bisa menyusul. Mereka terlalu cepat, gumam Chu Feng. Tapi itu sia-sia saja, karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meskipun Chu Feng memiliki keterampilan rahasia tertinggi, ia masih tidak bisa menjangkau mereka. Yeay, kakak, apakah kamu ingin mengejar mereka berdua? Tanya Little Fishy. Tetapi di saat semua harapan Chu Feng hampir hilang, suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar dari lengannya. Segera menunduk dan melihatnya, dia melihat gadis kecil yang istimewa ini, dia berkedip dengan mata jernih dan besar saat dia juga menatap Chu Feng. Chu Feng tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Tanpa diduga, Little Fishy tiba-tiba tersenyum dengan mempesona. Dia mengungkapkan deretan gigi putihnya, dan kemudian berkata, "Kakak, peganglah kakiku, dan pastikan peganganmu dengan kuat," ucap Little Fishy. "Oke," balas Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa Little Fishy ingin membawanya menuju ke arah monster dan Ye Fei pergi. Jadi dia tidak ragu-ragu, dan ketika dia berbicara, dia meraih pergelangan kaki Little Fishy yang ringan. Mendesah. Namun di saat Chu Feng meraih pergelangan kakinya, dia merasakan kekuatan besar menabrak lurus ke arahnya. Aliran air di sekitarnya benar-benar menjadi barisan garis putih, dan tanpa henti terus melewatinya. Little Fishy berenang maju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada teknik Dashing Azure Dragon, dan karena kecepatannya benar-benar terlalu cepat, bahkan wajah Chu Feng bisa berubah, dan dia pun tanpa sadar tersentak. Kecepatan Little Fishy di dalam air, sebenarnya secepat ini. Pikir Chu Feng dengan sangat terkejut. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia sangat istimewa, dan bahwa kecepatan renangnya sangat cepat, tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa renangnya ini bisa mencapai tingkat kecepatan itu. Itu benar-benar melampaui imajinasinya. Pada saat itu, Chu Feng semakin ingin tahu tentang asal-usul Little Fishy. Karena sudah sangat jelas, dia tampaknya menjadi wanita yang sangat biasa. Karena dia tidak memiliki kultivasi yang terlihat, jadi, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang menakutkan seperti ini? Wush, Yeay, ucap Little Fishy dengan senangnya. Fishy kecil benar-benar seperti naga air di laut, itu saat dia dengan cepat berenang. Saat dia berenang di air, dia bahkan membuat suara-suara ceria dan bahagia. Dan dalam situasi seperti itu, Little Fishy segera menyusul Ye Fei dan monster itu. Bang. Saat itu, Ye Fei dan monster itu bertarung satu sama lain. Lapisan riak liar yang tak henti-hentinya membubarkan air laut serta puing-puing di laut, dan mereka merembes ke daerah itu. Kekuatan pertempuran antara dua ahli di tahap kelima Martial Lord ini, itu terlalu mengerikan. Bahkan Chu Feng tidak berani terlalu dekat. Karena jika dia terseret ke dalamnya, bahkan efek pertempuran keduanya saja, itu sangat mungkin bisa mengambil nyawa Chu Feng yang lemah. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng hanya bisa menggunakan teknik armor kura-kura hitam yang merupakan keterampilan rahasia lainnya, itu untuk melindungi dirinya lebih baik dan meningkatkan keselamatannya. Dan setelah mengunci posisi monster itu, Chu Feng mulai berkomunikasi dengan monster itu dengan pesan mental. Tapi itu tidak berguna, karena monster itu tidak menjawabnya. Dan seolah-olah, monster itu bahkan tidak menerima pesannya. "Kamu siapa? Mengapa kamu tidak membunuhku sebelumnya? Kamu pasti tahu siapa aku. Kamu bisa melihat melalui topeng aku, dan kamu pasti tahu bahwa aku adalah Chu Feng. Kamu siapa sebenarnya? Mengapa kamu membantai orang yang tidak bersalah di tempat ini? Tolong balas aku. Aku tidak punya niat buruk, dan mungkin aku bahkan bisa membantu kamu," tanya Chu Feng kepada monster itu.
Tapi Chu Feng tidak menyerah begitu saja. Dia sangat percaya bahwa monster itu mendengar pesan mentalnya, dan dia juga percaya bahwa monster itu cerdas. Tetapi ketika di mana momen dan detik-detik berlalu, lingkaran pertempuran mereka menjadi semakin kacau. Chu Feng pun sampai tidak bisa dengan jelas melihat tindakan mereka. Apa yang bisa dilihatnya, itu hanyalah kekuatan yang menakutkan. Dan juga, dunia bawah laut dalam kekacauan total. Bang! Tiba-tiba saja ledakan lain meledak, dan sesosok meletus dari area pertempuran. Dalam sekejap, sesuatu datang ke arah Chu Feng. Itu adalah Ye Fei. Ikuti aku, ucap Ye Fei. Ketika Ye Fei menghampiri Chu Feng, dia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba langsung melewati teknik kura-kura hitam milik Chu Feng, dan kemudian meraih bahu Chu Feng. Wush! Dengan cepat setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berlari langsung ke permukaan laut saat dia memegang Chu Feng. Mengaum. Pada saat itu, Chu Feng bisa mendengar ledakan lolongan tak berujung yang bergema dari bawah. Aura yang sangat kuat dengan cepat mendekati, dan tanpa berpikir lagi, Chu Feng tahu bahwa itu pasti dari si monster. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Fei menangkapnya, Chu Feng secara tidak sadar tahu bahwa, peristiwa yang terjadi sedang ini telah menuju ke arah yang buruk. Jadi, dia buru-buru mengirim pesan mental kepada Little Fishy. Larilah, ucap Chu Feng. Saat dia mengirimkan pesannya, Chu Feng melepaskan Little Fishy dari lengannya. Kamu, seru Fishy kecil. Melihat Chu Feng melepas Little Fishy, Ye Fei tampak sangat marah. Tapi dia tidak mengejarnya, dan sebagai gantinya, dengan perubahan langkahnya, dia meningkatkan kecepatannya. Dengan kecepatan seperti itu, suara biur terdengar saat mereka berdua keluar dari laut. Akan tetapi, Ye Fei belum berhenti bergerak. Dan setelah memasuki awan yang luas, barulah dia berhenti. Dan dia mengarahkan pandangannya ke bawah, lalu dengan gugup mengamati. Dan juga pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa Ye Fei telah terluka. Di sekitar bahu kirinya, itu ada beberapa luka berdarah. Tahap kelima Martial Lord ini, sebenarnya dia terluka karena dicakar. Akan tetapi, Ye Fei tidak memperhatikan Chu Feng. Dia menatap permukaan laut untuk waktu yang cukup lama, dan hanya setelah dia tidak menemukan jejak monster yang mengejar mereka, dia melemparkan pandangan sengit ke arah Chu Feng, dan mulai dengan cermat memeriksanya. Tatapan seperti itu seolah-olah hanya ingin benar-benar melihat, dari keseluruhan di tubuh Chu Feng. Sial, dia sebenarnya juga spiritualis dunia. Dengan kekuatannya, dia mungkin telah mendeteksi pesan mental antara aku dan monster itu. Gumam Chu Feng. Merasakan tatapan yang kuat, dan kekuatan spiritualnya yang kuat juga, Chu Feng bergumam di dalam hatinya. Memang benar, setelah dengan hati-hati memeriksa Chu Feng, Ye Fei tiba-tiba bertanya dengan sengit. Apakah kamu berada di sisi yang sama dengan monster itu? Tanya Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku berpihak dengan monster itu? Chu Feng buru-buru membantah. Saat ini, dia berada di genggaman tangan Ye Fei. Jadi secara alami, dia tidak bisa mengakui bahwa dia bersama dengan monster itu. Karena kalau tidak, itu hanya seperti ingin mati. Selain itu, bahkan dia sendiri tidak dapat memastikannya, apakah monster itu benar-benar di pihaknya atau tidak. Itu dikarenakan, dia sendiri tidak dapat menentukan siapa monster itu. Mendengus. Jangan berbohong. Barusan saja, pesan-pesan mental yang kamu kirimkan secara tersembunyi ke monster itu, semuanya telah ditangkap olehku. Aku tahu semua yang kamu katakan. Kamu bahkan berani menyangkalnya. Ye Fei menginterogasinya dengan ketat. Karena kamu sudah tahu apa yang aku katakan kepada monster itu, maka lebih dari itu, kamu tidak bisa menyalahkan aku. Karena sudah jelas, aku juga mengutuk monster itu. Jangan memberi tahu aku bahwa mengutuk adalah bekerja sama dengannya, kata Chu Feng dengan licik. Chu Feng pun akhirnya mempertaruhkan dirinya sendiri. Yang dia pertaruhkan adalah, Ye Fei yang hanya mendeteksi bahwa dia mengirim pesan mental kepada monster itu, tetapi itu bukan hal-hal yang dia katakan pada monster itu.
Alasan mengapa Chu Feng membuat taruhan seperti itu adalah, karena dia memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun dia tahu bahwa Ye Fei juga seorang spiritualis dunia, dan sangat mungkin teknik formasi spiritualnya berada di atas miliknya, tapi Chu Feng merasa bahkan jika pesan mentalnya dilacak oleh Ye Fei, dia mungkin tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Kamu cukup licik. Baru saja kamu jelas-jelas tidak mengutuk monster itu, tetapi berkomunikasi dengannya. Kamu pasti berada di sisi yang sama dengan itu. Karena kalau tidak, bagaimana bisa kamu dengan wanita kecil yang aneh itu? Wanita kecil itu sangat istimewa. Dia jelas-jelas tidak memiliki kultivasi, namun dia menangkap kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang normal. Selain itu, tidak ada satupun orang yang dapat mendekatinya. Karena itulah, aku telah memutuskan bahwa anak itu berada di pihak monster itu. Namun selain itu, dia juga berjalan bersama kamu. Itu sudah mengatakan semua yang perlu aku ketahui, ucap Ye Fei. Ye Fei bukanlah orang yang sederhana. Dia tidak percaya dengan penolakan Chu Feng, dan dia terus mendesaknya. Apa yang kamu bicarakan? Sudah jelas aku mengutuk monster itu, jadi aku benci segala sesuatu tentang monster itu. Meskipun aku tahu aku tidak bisa mengalahkannya, bisakah aku bahkan tidak mengutuknya? Sedangkan untuk Little Fishy, dia memang sangat istimewa. Aku mengakui itu, tetapi bahkan aku sendiri tidak tahu, mengapa dia begitu melekat pada aku. Untuk beberapa alasan, aku berhubungan baik dengan anak itu. Jika hanya dengan hal-hal ini kamu membuat kesimpulan secara acak, dan bersikeras mengatakan aku di sisi yang sama dengan monster itu, maka aku benar-benar sudah tidak punya kata-kata lagi. Hanya saja, kamu adalah bagian dari kepulauan eksekusi immortal, tetapi kamu menangani masalah ini dengan tidak adil. Maka dari itu, betapa menyebalkannya bagi semua orang untuk memanggil kamu Lady Ye Fei, balas Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa Ye Fei tidak bisa memastikan hubungan antara dia dan monster itu, jadi dia terus terang dan dengan keras kepala mengatakan, bahwa dia tidak terkait dengan monster itu. Oh, tapi setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Ye Fei tidak mengatakan apa-apa lagi. Justru sebaliknya, dia tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya itu terlihat sangat aneh. Itu membuat hati Chu Feng tanpa sadar bergetar, dan dia merasa kedinginan langsung turun di tulang punggungnya. Yah, seperti itulah, jika kamu tidak percaya kepada aku, tidak ada yang bisa aku lakukan. Mari kita bertemu lagi, ucap Chu Feng. Merasa ada sesuatu yang salah, Chu Feng ingin menyelinap pergi. Menjerir. Namun seketika, bahkan sebelum membiarkan Chu Feng berbalik, dia mendengar suara krekek. Itu karena, tulang bahunya dihancurkan secara paksa oleh Ye Fei. Tapi itu belum semuanya. Chu Feng masih merasakan lagi, lapisan demi lapisan kekuatan luar biasa yang merasuk ke dalam tubuhnya tanpa akhir. Kekuatan itu mulai merusak organ dan tubuh fisiknya, dan mencukur abis kekuatannya sendiri. Menjerit. Penderitaan yang intens ini, itu membuat Chu Feng menjerit dengan keras. Sebenarnya dia ingin menjerit dengan sangat keras, itu untuk menarik perhatian orang lain. Lebih pentingnya lagi, dia berharap monster itu bisa datang dan menyelamatkannya. Tapi monster itu tidak muncul, dan tidak ada orang lain yang mendengarnya. Tentu saja Ye Fei tidak akan berhenti karena teriakan Chu Feng. Dia bahkan tersenyum lebih menyeramkan, lalu menarik bibirnya yang menarik di sebelah telinga Chu Feng, dan kemudian berkata dengan lembut. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi, karena kekeras kepalaanmu itu? Aku akan membuat kamu mengungkapkan kebenarannya, ucap Ye Fei. Menjerit. Setelah Ye Fei berbicara, Chu Feng merasakan lapisan sakit yang tak tertahankan, yang lebih beruntun saat menelan tubuhnya. Dengan sangat cepat keringat membasahi kepalanya, dan dia kehilangan kekuatan untuk menahan diri. Akhirnya, matanya mulai menjadi gelap, dan kemudian pingsan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chu Feng secara bertahap sadarkan diri. Namun ketika membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di dalam istana. Itu adalah istana yang sangat indah, seperti istana yang dibuat khusus untuk mengubur raja.
Namun pada saat itu, dia diikat oleh kekuatan yang sangat besar, dan diikat di kayu salib. Dan tidak terlalu jauh darinya, di situ juga ada orang lain. Itu adalah wanita yang menarik, dan dia tidak lain adalah Ye Fei. Sial, gumam Chu Feng. Setelah melihat Ye Fei, dan melihat situasi di sekitarnya, Chu Feng secara diam-diam mengutuknya. Karena dia merasa, bahwa sangat mungkin Ye Fei akan memulai interogasi yang menyiksa. Kamu sudah bangun dari tidur yang nyenyak ya? Ucap Ye Fei. Memang benar, setelah mengetahui bahwa Chu Feng terbangun, Ye Fei perlahan-lahan berjalan ke arahnya sambil tersenyum aneh. Saat dia berbicara, dia dengan ringan mengangkat tangannya yang ramping dan seputih salju. Belati kecil tajam yang dibentuk oleh kekuatan marsial, itu segera muncul di telapak tangannya. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tanya Chu Feng sambil mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa Ye Fei pasti berencana untuk melakukan hal-hal berbahaya kepadanya, karena tebakan sebelumnya itu memang benar. Ye Fei ini memang bukan orang baik. Setidaknya, dia adalah orang yang tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, itu sebelum dia bisa mencapai tujuannya. Tidak hanya perempuan dengan kecantikan dan bakat yang luar biasa, serta keindahannya yang memikat. Bahkan dengan kejeniusan yang tak tertandingi di mata semua orang, dia benar-benar menjadi racun yang tersembunyi. Hehehe, kamu takut ya? Balas Ye Fei yang tidak menjawab pertanyaannya. Setelah berjalan ke arah Chu Feng, dia mulai mengambil belati di tangannya, dan menyelipkannya di sekitar tubuh Chu Feng. Ye Fei itu menggoda dan juga berbahaya. Cih, siapa yang takut? Sejak aku lahir, aku tidak pernah tahu bagaimana caranya menulis kata takut, ucap Chu Feng. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa lepas dari bencana seperti itu, Chu Feng tidak mundur sedikit pun. Oh, kamu ternyata orang yang pantang menyerah juga ya? Jadi kamu sudah melakukan persiapan untuk tetap diam? Tanya Ye Fei dengan senyum yang aneh. Bukankah aku sudah mengatakannya? Saat ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Jika kamu ingin membunuh aku, maka silahkan. Bahkan jika kamu ingin menguliti aku, maka silakan saja. Jika aku, Chu Feng, bahkan mengatakan setengah jawabanmu saja, maka aku tidak layak menjadi seorang pria, balas Chu Feng. Berada di tangan Ye Fei, Chu Feng hanya bisa menyalahkan kecerobohannya sendiri, dan inferioritas dalam kemampuannya. Bahkan jika dia benar-benar membunuhnya, dia tidak akan memiliki sedikit pun kebencian. Jadi pada saat itu, Chu Feng sudah mengantisipasi hasil yang lebih buruk lagi. Baiklah kalau begitu, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa menanggung ini, ucap Ye Fei. Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Ye Fei tiba-tiba berubah dingin. Kemudian dengan cerot, belati di tangannya dengan ganas menusuk ke dada Chu Feng. Namun pada saat belati kecil tajam itu menusuk ke dadanya, Chu Feng mengepalkan giginya, dan dia tidak membuat suara apapun. Mendengus. Melihat Chu Feng yang keras kepala, Ye Fei hanya mendengus dingin. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan dengan suara robekan belati di dada Chu Feng, belati itu merobek sebaris daging, lalu menciptakan luka berdarah yang cukup besar. Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng mempertahankannya, setelah tindakan seperti itu, wajahnya mulai pucat pasi, dan dia juga berkeringat dingin. Namun meski begitu, Chu Feng masih tidak membuat suara. Alih-alih dengan paksa menanggung rasa sakit, dia pun dengan dingin tersenyum dan berkata, "Apakah hanya itu yang kamu dapatkan? Wanita tetap saja wanita. Apakah kamu masih membutuhkan aku, untuk mengajari kamu cara menyiksa orang?" Ucap Chu Feng. Mendengus. "Apakah kamu pikir aku perlu kamu, untuk mengajari aku cara menyiksa orang?" Balas Ye Fei. Saat Ye Fei berbicara, ia membalik telapak tangannya, dan sebuah kotak kayu kecil kemudian muncul di tangannya. Bas-bas. Dan ketika kotak kayu itu dibuka, itu memancarkan cahaya redup. Itu adalah formasi spiritual. Dan di dalam formasi spiritual itu, ternyata ada serangga berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya seukuran semut. Serangga itu tampak sangat menjijikkan. Meskipun sangat kecil, mereka memiliki banyak cakar berwarna hitam,
dan tanpa henti mengeluarkan suara cit-cit. Suara itu juga sangat mengerikan. Setelah kemunculan serangga yang begitu menakutkan, Ya Fei tersenyum jahat dan berkata, "Apakah kamu masih berpikir bahwa aku akan sebodoh ini dengan menggunakan belati kecil ini untuk menyiksa tubuhmu? Kamu salah. Aku meninggalkan luka darah ini, itu hanya untuk memuaskan mereka. Apakah kamu tahu serangga apa ini? Mereka adalah serangga pemakan jiwa. Mereka akan memasuki tubuh kamu, kemudian mengambil alih organ kamu, setelah itu mengambil alih otak kamu, dan pada akhirnya, mereka akan mengambil alih jiwa kamu. Pada saat itu, tidak peduli pertanyaan apa yang aku tanyakan, kamu akan selalu menjawabku dengan benar. Tidak peduli apa tindakan yang aku ingin kamu lakukan, mereka akan mematuhinya. Tapi sebelum itu, kamu akan menanggung rasa sakit yang paling tak tertahankan. Kamu akan menerima siksaan yang paling kejam, karena penderitaan tubuh kamu yang dikonsumsi sedikit demi sedikit, dan itu terus berlanjut sampai ke jiwa kamu. Biarkan aku melihatnya, apakah kamu bisa menahan ini atau tidak, ucap Ya Fei. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.